Baik, di sini kita akan mencoba membahas soal prediksi OSNK Informatika 2025, soal nomor 21 yang berjudul bagi bagi coklat. Jadi di sini Pak Dengklek mempunyai N potong coklat. Setiap potong coklat memiliki berat 1 kg. Pak Dengklek ingin membagikan semua coklat-coklatnya secara sama rata ke M orang temannya. Nah, untuk melakukan itu, Pak Dengklek mempunyai pisau ajaib. Nah, pisau tersebut dapat membagi suatu potong coklat menjadi dua potong coklat dengan berat yang sama. Nah, beratnya itu adalah setengah dari berat sebelum dipotong. Jadi beratnya akan menjadi sama rata. Nah, untuk nomor 21, di sini untuk semua bilangan bulat positif N dan M, tidak ada pasangan N dan M yang menyebabkan keinginan Pak Dengklek untuk membagikan coklatnya dengan sama rata menjadi mustahil. Jadi ini artinya untuk semua pasangan N dan M pasti akan ada cara untuk membagikan coklatnya dengan sama rata. Oke. Jadi kita akan coba buktikan ya. Jadi di sini nah jadi di sini kita mempunyai N potong coklat. N coklat itu dibagikan ke M teman. Oke, jadi pertama kita lihat dulu kasusnya. Jadi yang pertama kalau N itu lebih besar daripada M. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita bisa langsung membagikan dulu beberapa coklat kita ke M orang ini. Jadi kita akan membagikan beberapa coklat ke M teman, jadi ke semua teman. Tapi dengan syarat ini masih harus sama rata ya. Jadi kalau misalkan kita punya potong coklatnya adalah 10, jadi N adalah 10 dan M-nya adalah 4. Jadi kita bisa dari sini kita ambil sebanyak 8 untuk dibagikan secara sama rata. Kenapa 8? Karena 8 ini adalah kelipatan dari 4 ya. Jadi 8 ini kan 4 kali 2. Jadi 8 bisa kita bagikan secara sama rata ke dalam 4 orang ini. Jadi kita ambil coklat paling banyak itu berapa, lalu kita bagikan secara sama rata. Oke. Nah, berarti sisanya di sini N akan bersisa 2 ya. N menjadi 10 terus dikurang 8 ini menjadi 2. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua yaitu ketika N kurang dari M. Nah, kalau begini kita tidak bisa membagikan coklat-coklatnya secara sama rata. Nah, oleh karena itu kita harus memotong coklatnya menggunakan pisau ajaib ini. Jadi di pisau ajaib ini kita bisa memotong suatu potong coklat menjadi dua potong coklat dengan sama rata, beratnya sama rata. Jadi beratnya juga akan menjadi setengah ya. Jadi kalau di sini kan kita punya dua coklat. Nah, supaya setiap orang nantinya bisa mendapatkan coklat yang sama rata, maka kita harus membagi semuanya menjadi dua. Jadi kita tidak boleh membagi satu saja atau di sini satu saja. Jadi kita harus membagi semuanya menjadi dua. Oke, jadi seperti ini. Jadi maka kita akan dapat setengah. Setengahnya ada 4. Tapi beratnya tetap sama ya. Ini setengah, ini setengah, ini setengah, dan ini setengah. Nah, di sini akan ada 4 potong coklat. Nah, baru keempat-empat ini kan punya berat yang sama. Jadi kita bisa bagikan keempat sisa coklat ini ke dalam 4 orang yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau N kurang dari 4, maaf, kalau N kurang dari M, kita harus memotong semua coklat menjadi 2. Oke. Jadi untuk di sini ini artinya adalah kita akan membuat variabel yang baru itu menjadi N ini akan menjadi N dikali 2. Jadi N dikali 2 ini kita akan simpan ke dalam variabel N. Jadi N nya berubah menjadi N kali 2. Nah, lantas kalau yang ini berarti karena di sini kita akan membagikan ke beberapa coklat ke M teman ya, kita akan mengambil sebanyak mungkin supaya dia sama rata ya. Jadi ini kan yang terjadi adalah N di modulo dengan M. Karena kita mengurangi ini dengan 4 terus menerus. Jadi kan 10 kita kurangin 4, ini kan 6. Nah, 6 karena masih dia lebih besar daripada 4, kita kurangi lagi dengan 4. Ini menjadi 2 gitu. Jadi terjadi pengulangan yang berulang-ulang gitu. Jadi artinya adalah N modulo M. Nah, berarti di sini artinya adalah N menjadi N modulo M. Nah, oke. Di sini kita sudah mendapatkan dua macam kondisi yang mungkin. Nah, oleh karena itu, di sini di bagian yang bawah ini ketika N kurang dari M, nah karena kita akan membagikan semua coklat yang sama rata dan setiap kali pemotongan banyak coklatnya akan menjadi 2, maka ketika kita membagi M
dibagi dengan FPB dari N dan M, ini harus merupakan bilangan perpakatan 2. Jadi ini harus bernilai 2 pangkat K. Nah, jadi K-nya ini bisa bernilai negatif ya, bisa nilai negatif 2, negatif 1, 0, lalu bisa positif lagi ya, bisa 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan di contoh ya, misalkan N sama dengan 10 dan M sama dengan K, sama dengan 4. Jadi M-nya itu kan 4, FPB-nya berarti 10. 10 dan 4 itu adalah 2. Jadi kalau kita masukkan di sini ini menjadi 4 dibagi FPB-nya adalah 2. Ini adalah 2 pangkat K. Nah, 4 bagi 2 itu kan 2. Nah, ini 2 pangkat K. Berarti terdapat nilai K yang memenuhi supaya M dibagi FPB dari N dan M itu adalah 2 pangkat K. Nah, oleh karena itu kita cukup cek apakah setiap pasangan N dan M akan memberikan persamaan yang ini. Jawabannya tidak ya, karena kita bisa ambil sembarang aja. Jadi misalkan kita ambil N-nya sama dengan 10 dan M-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di sini kita tidak bisa membagi semuanya secara sama rata ya, karena kan kalau misalkan tiap orang itu dapat N dibagi M coklat, maka ini akan menjadi 10 dibagi 3. Nah, ini kan 3,333 dan ini tidak terhingga panjangnya. Jadi tidak ada cara tidak ada banyak pemotongan yang terbatas supaya setiap orang mendapatkan banyak coklat yang sama rata. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini menjadi 3 dibagi FVP dari N dan M, itu berarti 10 dan 3 itu kan 1 ya. Apakah ini sama dengan 2 pangkat K? Nah, jawabannya tidak ada ya. Tidak ada bilangan bulat K yang memenuhi persamaan ini. Nah, oleh karena itu, tidak semua pasangan M dan N akan memenuhi persamaan ini. Dan artinya tidak semua persamaan M dan N itu merupakan suatu konfigurasi di mana Pak Dengklek bisa membagikan semua coklatnya secara sama rata. Nah, oleh karena itu, jawaban untuk soal nomor 21 itu adalah false. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 21. Terima kasih sudah menonton.